tidak hanya itu merupakan tanggung jawab pelaku wisata yang punya destinasi, tapi juga semua pihak ikut terlibat. Bagaimana dari teman-teman Komisi B ini mendorong agar antar sesama penyedia pariwisata pengelola ini saling terkoneksi gitu? Kalau koneksi kan hanya pelaku. Ya, pelaku, mungkin betul. ada pemerintah mungkin yang menyiapkan jalan. Tapi kalau inter semua pihak, semua pihak terlibat dalam memajukan pariwisata Jawa Timur. Menurut saya, adaptasi di dunia pariwisata, pelaku-pelaku wisata untuk senantiasa beradaptasi dalam semua sektor, termasuk sektor digital yang jenengan matur bahwa dunia sekarang itu tidak ada batasnya. Dan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AB TV in Podcast, tidak hanya sekedar bicara lebih dekat, lebih baik bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah luar biasa, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan perlunya konektivitas yang terintegrasi dalam memajukan pariwisata. Karena melihat wilayah Jawa Timur ini sangat luar biasa potensi pariwisatanya, nah saya juga tidak sendiri. Nah, pada saat ini kita bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Komisi B bidang perekonomian. Beliau adalah Haji Erji Bintoro SHM. Assalamualaikum Pak Erji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Erji? Alhamdulillah. Luar biasa, selalu semangat nih. Semangat terus, walaupun di usia tua. Wah, ya tidak apa-apa, usia tua tapi jiwa masih muda sangat. Alhamdulillah. Baik Pak Erji, ini nanti kita akan membahas berkaitan dengan pariwisata yang ada di wilayah Jawa Timur. Tentunya ini yang menjadi bidang panjenengan di Komisi B. Nah, salah satu bidangnya. Salah satu bidangnya adalah pariwisata. Nah, ini mungkin bisa langsung disapa dan juga kiranya potensi apa sih yang ada di wilayah Jawa Timur untuk khusus yang pariwisata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, pendengar dan masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin, di Jawa Timur ini dikaruniai alam yang luar biasa. Alam yang luar biasa termasuk subur, termasuk juga warisan budaya yang luar biasa. Di Jawa Timur ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya telah pernah melahirkan kerajaan besar yang namanya Mojopahit dan juga kerajaan Singosari. Ada kerajaan Doho Kediri, semua dari Jawa Timur. Dan punya pahlawan-pahlawan yang memang belum belum diangkat ya. Gajah Mada itu kan tidak mungkin diangkat jadi pahlawan. Nah, Gajah Mada, Yamuruk itu orang-orang terkenal di zaman dulu. Nah, itu adalah sebuah warisan luar biasa. Di samping kita punya tanah subur, kalau dibandingkan dengan mungkin negara lain, Jawa Timur alhamdulillah. Dan Jawa Timur punya potensi penduduk yang luar biasa. Oleh karena itu, apapun sebenarnya yang bisa dikembangkan di Jawa Timur itu bisa dilakukan dengan luar biasa, termasuk di bidang pariwisata. Iya, karena hari ini saja kita punya destinasi baru, baik itu yang ditumbuhkan oleh Pok Darwis, desa-desa itu, maupun oleh perorangan, termasuk di hampir merata di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi sampai Tuban, sampai Lamongan, itu luar biasa pertumbuhan luar biasa untuk pariwisata. Hanya saja mungkin hari ini manajemen terhadap pengaturan agar itu saling terhubung, mungkin koneksi sudah ada, tapi untuk lebih terkoneksi lagi belum masif itu. Oleh karena itu kita dorong agar tentu kita berkiblat pada beberapa daerah, Bali, ada NTB, Lombok, ada yang di mana ini, yang Labuan Bajo, itu luar biasa. Artinya keterlibatan semua pihak dalam memajukan pariwisata ini sangat luar biasa. Jadi tidak hanya itu merupakan tanggung jawab pelaku wisata yang punya destinasi, tapi juga
semua pihak ikut terlibat dan semua pihak dapat berkahnya dari situ. Dan saya berharap Jawa Timur bisa seperti itu. Gitu loh. Luar biasa. Berarti sebelum kita membahas kira-kira apa yang bisa diadopsi dari mungkin provinsi lain atau yang lain. Nah, untuk saat ini berarti pariwisata kita itu masih belum begitu terkonek dan masih dari pengelola itu sendiri gitu Pak Arsi. Jadi semuanya masih berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri kayak promo sendiri-sendiri begitu loh. Jalan sendiri-sendiri alami begitu saja. Jadi ketika keterlibatan semua pihak dalam menyatukan ini belum ada kan belum bisa terkoneksi. Saya melihat di Bromo itu banyak wisatawan Chinese ya datang ke Bromo. Jadi saya pernah nginap di Bromo itu semua wisata banyak dari Cina dan mereka hanya tahu Bromo. Padahal kita punya kerajaan Mojopahit ya peninggalan. Ya kan? Dia harusnya kan tertarik, wah iya ke sana. Batu itu walaupun jenis alam ya, tapi kan juga di-manage dengan bagus juga. Ada apa itu yang ada mobil-mobil lama itu, bisa apa itu namanya? Ada Jatim Park juga. Jatim Park, ya. Mereka nggak tahu. Nah ini artinya sebenarnya kita ini wisata ini masih bergerak sendiri-sendiri, belum terlalu terkoneksi. Iya. Walaupun pemerintah sudah membantu menyiapkan infrastruktur ya, jalan ke tempat wisata itu selalu kita prioritaskan untuk dibangun. Seperti itu. Berarti hari ini bagaimana dari teman-teman Komisi B ini mendorong agar antar sesama penyedia pariwisata pengelola ini saling terkoneksi gitu? Tidak hanya itu. Maksud saya semua pihak, semua pihak itu masyarakat yang bisa mempromosikan lah termasuk itu terlibat. Coba kalau kita naik kereta api, itu kan hanya iklan-iklan biasa. Kalau itu menampilkan misalnya bahwa Jawa Timur punya ini, orang naik kereta, wah besok saya akan ke sini. Menarik nih. Iya, menarik ini, ya kan. Kalau misalnya di rumah sakit, kita datang ke rumah sakit, di TV itu, karena mesti ada ruang tunggu TV. Kita sampaikan, disiarkan tentang apa sih wisata Jawa Timur yang bagus, wisata budaya. Jadi orang wisata budaya saya ngomong ya, wisata itu penting biar orang tahu sejarah, ada kebanggaan terhadap sejarah, ya kan? Oh ternyata saya ini keturunan Mojopahit, dulu pernah menaklukkan wilayah Thailand, wilayah mana lagi itu, Nusantara itu, ya kan? Itu kan kebanggaan. Betul. Jadi untuk menyemangati anak-anak muda, wisata budaya di situ. Tidak hanya wisata yang biasa aja, wisata mana ke tempat destinasi. Dan kita punya wisata religi juga. Wali-wali itu kan banyak di sini, ya kan? Itu luar biasa gitu. Hanya kalau wisata religi itu mungkin menurut saya perlu ada penambahan nilai lah. Misalnya orang datang ke mana? Sunan Ampel mungkin? Ke Sunan Ampel, tidak hanya semalam, tidak hanya datang terus pergi. Misalnya ditambah ada pihak-pihak yang sana menyediakan semacam pelatihan atau apa ngaji lah di sana nginep semalam, sehingga yang di sana itu yang jualan-jualan itu laku lah, ada penginapan laku seperti itu. Jadi maksud saya sebenarnya masih bisa pariwisata ini dikembangkan lebih tajam lagi, ya. Jadi kalau memang Bali karunia alam luar biasa, indah, ya kan. Ya, orang ke sana karena keindahan alam dan karena budaya. Budayanya. Dan budaya itu sampai sekarang tetap bertahan. Jadi orang kenapa ke Bali? Ya orang nggak tahu, Pak, saya ke sana asik aja kan gitu. Sama dengan orang ke Jogja. Orang ke Jogja, contohnya saya aja ya. Kalau ke Jogja, Malioboro, itu saya mungkin tidak bisa dihitung berapa kali saya ke Malioboro. Apa sih asiknya Malioboro? Ya kan? Apa sih asiknya alun-alun? Kan, tapi kan terus orang ke sana terus. Nah, Jawa Timur lebih dari itu sebenarnya punya potensi luar biasa untuk mendatangkan wisatawan. Ya, baik Nusantara maupun luar negeri. Hanya mungkin tidak hanya koneksi yang diperlukan, interkoneksi semua pihak. Kalau anak-anak sekolah, misalnya sama gurunya diberi kewajiban untuk coba upload di Facebook atau TikTok atau mungkin IG-mu, upload tentang peninggalan kerajaan Mojopahit. Dia itu di pelajaran sejarah. Nah, mungkin bentuk platform apa, itu kan iklan juga sudah. Maksud saya itu minimal itulah, karena ada keterlibatan semua pihak anak sekolah. Di bandara nggak perlulah dipasang iklan yang bayar. Oh, selama ini masih bayar? Bayar itu.
Nah, kalau dia punya tanggung jawab, Nggih. misalnya bandara, Nggih. itu kalau pengen rame kan harus orang datang ke sini. Betul, betul. Kalau dia menyediakan apa semacam space-space yang Iklan, gratis, nggih. ya kan, untuk masuk ke sini orang Nggih. bisa, itu kan dia dapat untung juga. Bandara kan juga transportasinya semakin ramai gitu Iya, ya. maksudnya itu yang namanya interkoneksi. Tidak ngomongkan duit, tapi kita ngomongkan bagaimana kemajuan Jawa Timur di bidang wisata. Wah, luar biasa. Dan itu memang perlu yang namanya dukungan dari Dewan berupa aturan. Aturan. Ya. Oke. Aturan yang semuanya ditaleni itu. Oh iya. Ya, ada hak dan kewajiban di sana. Betul. Ya. Itu Mas. Nggih. Wah, luar biasa. Berarti harus ada nilai budaya dan pendidikan selain destinasi wisata menurut panjenengan iki. Selain hanya hura-hura merefresh. Ya, makanya wisata itu kan banyak hal. Betul. Ada wisata budaya, kalau Jawa Timur ya potensinya wisata religi, Nggih. kita punya Joyoboyo. Oh iya, Ya, nggih, kan? nggih. Nah, tapi kan mereka berdiri sendiri, ya Iya, kan. nggih. Ada wisata yang wisata alam di daerah Malang sini bagus. Ah, nggih. Kemudian selain destinasi yang lain yang harus modern-modern juga banyak. Nggih. Coba kalau itu saling ada interdependensi lah paling enggak, Nggih. ada koneksi, ada ibaratnya kita Hubungan. buka lapak luar biasa ini Jawa Timur misalnya, Betul, disponsori oleh pemerintah dengan kemajuan digitalisasi Nggih, misalnya, nggih. dan ini diwajibkan untuk ditayangkan di semua Lapisan masyarakat. lapisan masyarakat. Nah itu. Nggih. Sementara ini kan umpama iklan mungkin masih penyelenggara pariwisata itu sendiri, belum semua gitu. Ini menarik ini Pak Erjik. Mungkin jenengan kan dari Jawa Timur dan juga sudah pernah keluar Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, Lombok dan lain sebagainya. Nah ini mungkin apa yang bisa diadopsi perbedaan dari beberapa destinasi wisata, mungkin yang terdekat Bali sama NTB, yang mungkin kita belum bisa melakukan untuk meningkatkan ini interkoneksi dari wisata ini. Kepedulian daripada masyarakat, kepedulian itu penting. Jadi itu berarti kan dari hati, ya kan. Rasa memiliki Jawa Timur ini perlu dibangkitkan, baik anak muda maupun yang sepuh, anak sekolah. Nah, itu tugas guru lah di sekolah. Rasa memiliki Jawa Timur, ya kan. Nah, bahwa kita semua ini adalah sales untuk Jawa Timur. Kita jual Jawa Timur, terutama wisatanya kan begitu. Kalau Bali begitu. Bali itu semua Iya, semua merasa memiliki Bali karena dia tahu bahwa saya ini bisa makan karena wisata gitu loh. Jadi semua orang terlibat, tukang ojek juga karena wisata kan begitu. Nah, oleh karena itu kesadaran masyarakat ini penting. Memang memfotokopi itu tidak sama dengan mengkloning, tidak sama dengan mencetak. Banyak orang memfotokopi. Tadi sesuatu yang berhasil difotokopi. Fotokopi hasilnya kan hitam putih, tidak warna. Tidak sama persis gitu. Tidak sama persis kan akhirnya ya itu. Artinya apapun yang dari sana termasuk budaya, termasuk etos kerja, termasuk kemauan masyarakat, termasuk budaya yang kecil-kecil lah. Suka kebersihan misalnya. Orang di Bali suka kebersihan. Nah, itu kan memang semuanya harus sadar sadar atas bagaimana wisata ini terus. Kalau mau meniru Bali ya harus semuanya ditirukan. Tidak hanya kita bikin destinasi yang sama, cuma mulai dari manusianya yang melayani, koneksi antar dinas misalnya antar itu kan harus semuanya jadi satu gitu loh. Tujuan adanya pemerintah itu kan bagaimana rakyat bisa makan, sejahtera, nabung. Betul. Nah, itu. Bukan nikah lagi loh ya. Jadi untuk makan nabung, sejahtera. Ya kita bersyukurlah kita lahir di Indonesia, utamanya di Jawa Timur. Potensi penduduk banyak itu jangan diartikan bahwa ini beban. Penduduk banyak ini sebenarnya juga semacam barokah bagi rakyat Jawa Timur, gitu loh ya. Luar biasa. Coba kalau kita di mana itu? Kita hidup di Timur Tengah lah, malah gersang. Wisata apa yang dikembangkan di sana? Betul. Kan? Makanya yang harus dirubah adalah diri kita dulu, bagaimana kita merubah diri untuk bisa seperti destinasi yang lain yang sudah lari duluan. Ya kan? Tapi menurut panjenengan sah-sah saja ya Pak Erji untuk kita meniru destinasi lain seperti Bali, kemudian kita terapkan untuk memperbaiki Jawa Timur
wisatanya lebih baik ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dalam hal kalau perlu kita koneksi dengan Bali itu kan bagus juga. Oh, malah gitu ya? Iya, tidak hanya koneksi Jawa Timur, koneksi dengan Bali. Jadi misalnya pemerintah Jawa Timur mensponsori kerjasama memanggil travel-travel dari Bali misalnya. Travel-travel pelaku wisata di Bali diundang. Ini loh Jawa Timur misalnya kan begitu. Diberi kemudahan fasilitas apa kan begitu. Agar mungkin wisatawannya setelah dari Bali bisa geser ke Jawa Timur. Ya, ya itu. Kan nanti semuanya kan kecipratan rezeki itu. Iya, nanti larinya juga ke ekonomi masyarakat juga. Ekonomi masyarakat. Akan meningkat. Menghidupkan lagi jalan-jalan yang dagang-dagang di pinggir jalan kalau ada orang lewat kan begitu. Oh iya. Kan semuanya turunannya banyak sekali ini. Banyak sekali ya. Wah, ini luar biasa. Selain kita punya alam yang namanya alam untuk pertanian yang bagus, itu kan bisa dikembangkan. Jadi nah, untuk sementara ini mungkin rencana dari Komisi B ini untuk menekan kaitan dengan perda ini atau bagaimana ini Pak? Untuk sampai sekarang masih dalam diskusi-diskusi saja, belum. Cuma memang untuk perlindungan terhadap wisata sudah, perda terhadap perlindungan wisata yang berbasis desa sudah. Jadi agar mereka juga dapat akses bantuan dari Pemprov itu sudah. Perdanya sudah. Sudah ya. Malah. Cuma yang lebih penting menurut saya ini semacam peraturan perda tentang konektivitas. Nah, artinya perda itu bisa menekan semua pihak, terutama pihak-pihak yang bagian dari pemerintah. Seperti bandara itu kan bagian dari pemerintah. Mereka berkewajiban mempromosikan. Misalnya punya space. TV itu kan ada tuh ya, TV tron-tron itu. Di bandara kan banyak gitu. Ya itu ditekan, gratis harusnya. Peraturan kan bisa menekan itu. Bisa. Ya, kalau tidak ada peraturan ada pasal sanksi. Kalau tidak nayangkan ini sekian menit ya kena sanksi kan begitu. Betul. Jadi ya sementara memang harus ditekan dulu. Lama-lama akan menjadi kesadaran bahwa kita butuh pemajuan wisata Jawa Timur. Dan ini untuk kebaikan utamanya khususnya Jawa Timur gitu Pak Arji. Semakin banyak wisatawan yang datang semuanya juga akan kecipratan. Ya, jadi sebenarnya sekarang sudah banyak bagus sekali. Ya, cuman tinggal pemerintah provinsi sharing dengan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten sharing dengan mungkin sampai tingkat desa. Nah, kalau ini sudah by data, ya kan, by data lengkap, kan tinggal kita buatkan semacam aplikasi menjual misalnya. Jadi kita kan ada aplikasi wisata Jawa Timur ini semuanya masuk. Keren ini. Kan tinggal klik, saya mau ini kemana, klik kan ketemu semua. Betul. Ya. Jadi hubungan ini nanti akan semakin baik. Konektivitas ini akan. Terus semua orang Jawa Timur ikut komen. Itu maksud saya semua terlibat itu. Yang punya potensi untuk menyiarkan, misalnya space gratis ya. Anak-anak sekolah ikut mungkin, itu kan bisa guru menyampaikan bahwa kamu harus ini kan, nanti dapat nilai kan bisa. PNS bisa mempromosikan. Betul. Pedagang otomatis dia akan pengen laku juga harus promosikan gitu. Untuk saat ini mungkin ya hanya pelaku-pelaku itu saja. Ya pelaku-pelaku itu saja sama kalau istilahnya buzzer satunya Pak? Iya buzzer itu. Kan ya itu yang menyiarkan. Kalau buzzer itu konotasi kan jelek apa? Namanya itu. Yang istilahnya yang mempromosikan lah. Promotor dari kan cuma itu. Kalau semua pihak terlibat dengan kesadaran, aku ikut memajukan Jawa Timur. Itu memang gagasan saya itu gagasan. Tapi ini luar biasa loh Pak Haji, karena sekarang itu kan dunia ada di genggaman kita. Iya, jadi betul. semua orang kan sangat bisa dan harusnya begitu gitu. Ya, makanya adaptasi itu sebenarnya sederhana terhadap teknologi. Ya kan? Adaptasi. Jadi artinya kalau diluangkan waktu saja mungkin semua orang Jawa Timur 1 jam ikut mempromosikan misalnya atau berapa detik berapa menit ya kan. Setelah itu kembali ke TikTok atau YouTubean terserah. Kan tidak apa-apa ya kan. Betul. Jadi dunia di genggaman itu kan itu. Iya, kan gini. Sekarang kalau misalnya ya kita lihat tempat-tempat restoran, tempat-tempat makan yang tidak menarik, hanya menarik di TikTok, orang penasaran datang terus. Dan dia tiap hari terus di TikTok. Terus gitu ya. Padahal itu cuma 1 orang yang
yang apa? Yang mempromosikan. Coba kalau orang se-Jawa Timur mempromosikan Jawa Timur iya, semua. Luar Ya kan? biasa, gitu. Dan apa? Pemerintah menyiapkan semacam apa? Aplikasinya atau apa-apa yang dibutuhkan untuk promosi itu kan luar biasa. Gitu. Tapi itu harus ada aturan yang jelas biar semuanya saling terkoneksi gitu Pak. Ya. Sama membangun kesadaran mungkin gitu. Ya. Gimana nih? Membangun kesadaran iya, aturan iya. Artinya aturan itu sifatnya nanti kan bisa naleni dan menekan. Kesadaran itu bisa ditumbuhkan ya lewat contoh teladan dari pemimpin-pemimpin. Termasuk dewan. Termasuk gitu. Ya, termasuk dewan. Saya kalau kemana-mana kan ngomong Jawa Timur indah. Termasuk kita punya namanya Kerajaan Mojopahit yang masih punya sisa-sisa peninggalannya ada kolam yang luasnya sekian. Itu dulu tempat mandi raja-raja misalnya. Orang kan tertarik ngobrol. Jadi orang Bali di mana-mana mesti ngelem apa itu budayanya, wisatanya. Iya. Betul, sebenarnya kita banyak sekali. Kalau kita kan seneng rasan-rasan malah. Kalau ada yang berhasil dirasani. Kayak tadi jenengan menyangkutkan yang di Joyoboyo itu kan juga ada pemandian sepertinya. Saya pernah ke sana juga. Iya. Saya dulu setiap tahun karena ketua DPR kan mesti diundang ke sana. Oh, ngoten nggih. Untuk setiap tahunnya ada suro, satu suro. Itu belum menurut saya juga belum tersiar secara luar biasa. Betul. Saya pun tahu juga tidak dari medsos. Saya tahu diajak teman ayo di sumbernya, di pemandiannya Pak Jokowi atau yang di tempatnya itu. Lah, ini luar biasa. Padahal itu punya nilai sejarah. Raja Joyoboyo itu kan termasuk kalau bahasa Jawa dulu itu kan yang menulis kitab-kitab zaman dulu itu. Dan juga bahasanya penulis kitab, kemudian ramalan yang ramalan Joyoboyo itu. Ramalan Joyoboyo itu. Jadi orang ke sana itu kan banyak. Kalau satu suro saja. Padahal harusnya tidak hanya satu suro, itu kan bisa dijadikan. Artinya pemerintah daerah pun bisa mengembangkan mungkin dengan beberapa event misalnya, tidak hanya event satu suro, tapi berbagai event di sana, ditambah biar orang lain datang dan mengetahui ini loh. Di Banyuwangi itu kan malah nggak jelas itu, cuman punya pantai yang baru. Cuma kan setiap tahun juga ada event yang internasional malah itu, dan orang datang. Cuman kan belum terhubung dengan daerah-daerah sini. Betul. Belum terhubung. Kalau itu semuanya terhubung dengan dipersatukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tadi tidak hanya koneksi tapi interkoneksi. Apa kekurangan di sini kita tutup, apa kekurangan di sini kita tutup, kan begitu. Antara travel saling kenal, semua pihak pokoknya saling terhubung, itu luar biasa. Semuanya ini saling memberi masukan. Kalau koneksi kan hanya pelaku, pelaku mungkin betul. Ada pemerintah mungkin yang menyiapkan jalan, tapi kalau semua pihak terlibat dalam memajukan pariwisata Jawa Timur. Jadi yang kecil terangkat, yang gede lebih rame kan seperti itu akan mendatangkan rezeki yang luar biasa bagi masyarakat Jawa Timur. Jadi istilahnya kalau saya bilang wisata kalau mungkin wajibnya kita petani lah. Ya, petani. Tapi ada tambahan penghasilan dari wisata kan begitu. Betul. Ini luar biasa. Ini potensi kita ini memang masih harus disiarkan lebih. Ya, di wilayah saya, di kecamatan saya itu ada WB itu di Medowo sana. Itu luar biasa yang datang. Cuman itu pribadi akhirnya. Pribadi, promosi, dia pakai jasa promosi, rame. Tapi belum terkoneksi. Antara sesama pelaku pariwisata. Sesama pelaku pariwisata. Jadi orang ke sana karena iklan sendiri. Sendiri. Kalau itu sudah terkoneksi, pemerintah menyiapkan aplikasinya. Saya pengen ke pantai, klik pantai, yang muncul sekian pantai misalnya kan. Kan seperti itu. Wilayah kabupaten ini wisatanya ini. Muncul petanya, muncul apanya kan orang enak datang. Saya mau pilih ini, tinggal lihat profilnya, videonya. Selama ini belum ada Pak Erjik untuk yang menyatukan, utamanya yang dari pemerintah. Kalau data ada. Data ada. Cuma belum platformnya itu belum ada. Ya, belum belum sampai masyarakat luas itu mengetahui. Datanya
mungkin di Dinas Pariwisata kan sudah ada. Nah, untuk mengangkatnya di media sosial itu mungkin yang Jadi memang penganggaran di pariwisata itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau ingin memajukan, lagi-lagi lari ke anggaran harus, gitu. harus full. Tapi tugas pemerintah itu hanya semacam sebagai percepatan. Jadi mungkin infrastruktur jalan, jalan dibantu, ya kan. Terus mungkin platform disediakan. Pelatihan-pelatihan misalnya untuk pelaku-pelaku wisata, baik pelatihan digitalnya maupun pelatihan yang lain misalnya, itu kan seperti itu. Itu penting juga Pak Erji untuk pelatihan antar pelaku dan kan semakin ketemu semakin kenal kan. Nanti kan terjalin itu. Jadi nanti bisa jual bareng wisata. Betul, saling membantu. Karena juga tidak sedikit sebelum kita nanti ke closing, tidak sedikit ada beberapa pelaku pariwisata yang akhirnya gulung tikar Pak Erji. Nah ini apa ada masalahnya dengan interkoneksi, tidak bisa saling mensiarkan atau bagaimana ini? Ya makanya begini, membuat wisata kayak kita jualan itu kan, kalau kita hanya senang bikin produk, tapi tidak bisa menjual kan susah, ya kan? Bisa keluar. Jadi harusnya bikin produk itu mikir dulu apa yang kita jual, bagaimana tingkat persaingannya kan seperti itu, termasuk di dunia wisata. Kalau tempat sini sudah ada wisata yang sama, sini ya jangan bikin yang sama, kan begitu. Nah, jadi menurut saya adaptasi di dunia pariwisata, pelaku-pelaku wisata untuk senantiasa beradaptasi dalam semua sektor, termasuk sektor digital yang jenengan matur bahwa dunia sekarang itu tidak ada batasnya, kan itu kan, itu penting. Jadi adaptasi, upgrade diri, seperti itu. Dan yang paling penting keterlibatan semua pihak, bahwa merasa bahwa saya ini orang Jawa Timur harus bisa memajukan Jawa Timur. Ini penting. Ini penting. Wah, luar biasa. Nah, ini khusus saya minta pesan panjenengan. Kalau tadi memang Jawa Timur kan semuanya yang bertanggung jawab. Tapi ini saya minta pesan panjenengan khususnya bidang pariwisata dari DPRD Provinsi Jawa Timur untuk para pemuda ini. Karena mungkin yang lebih getol kaitan dengan medsos ini kan yang muda-muda. Ini bagaimana pesan panjenengan untuk anak muda? Bahwa Jawa Timur ini punya aset yang luar biasa yang namanya alam maupun budaya maupun kearifan yang banyak. Oleh karena itu gak usah jauh-jauh lah kalau cari kerja, mari kita kembangkan di wilayah kita untuk mengembangkan wisata ini. Sebenarnya tidak hanya wisata, bisa jadi kita gali apa-apa yang potensi di wilayah kita masing-masing, kita tambah value-nya, ya kan, kita jual. Nah, itu. Jadi banyak. Terutama sekarang kan digalakkan pemerintah tentang koperasi desa. Itu kan bisa saling nanti berhubungan antara koperasi, BUMDes, pariwisata desa kan bisa dikembangkan dari situ. Pertanian juga bisa masuk ke situ. Pertanian bisa masuk. Gitu. Nah, ini luar biasa. Nah, ini bisa juga mengurangi tingkat pengangguran ketika itu terkoneksi, bahkan terkoneksi gitu. Jadi saya berharap sih para pemuda juga ada care lah terhadap wisata, terutama wisata budaya. Wisata budaya karena kita ini dulu ada karena leluhur. Nah, itu sebenarnya sebuah kebanggaan yang ada di dalam hati dan mari kita sampaikan pada masyarakat bahwa Jawa Timur punya wisata budaya yang luar biasa. Kita punya candi-candi banyak sekali. Ya kan, peninggalan-peninggalan zaman dulu banyak sekali. Itu perlu pengelolaan yang baik dan juga iklan dari semua pihak, tidak hanya pelaku pariwisata. Nah, ini terakhir karena kita tinggal 3 menit, ini closing pesan panjenengan untuk warga masyarakat Jawa Timur khususnya karena kita fokusnya untuk mengembangkan wisata yang ada di Jawa Timur. Monggo Pak Erji untuk semua pihak. Saya berharap kepada masyarakat Jawa Timur, mari kita majukan wisata di Jawa Timur dengan setulus hati. Apa yang kita lakukan itu kita lakukan. Bisa kita cuman di medsos, mari kita promosikan minimal 1-2 destinasi wisata kepada masyarakat umum. Biar orang tahu bahwa Jawa Timur ini kaya akan tempat wisata, akan wisata budaya, bahkan wisata religi. Termasuk para wali banyak ada yang di Jawa Timur. Joyoboyo di Jawa Timur. Oleh karena itu, masih banyak potensi ekonomi yang kita kembangkan di
Jawa Timur ini, terutama saya mengajak semua pihak termasuk para pemuda, mari kita kembangkan wisata Jawa Timur untuk lebih maju bersama-sama. Tanpa bersama-sama kita tidak bisa jadi apa-apa, tapi kalau bersatu kita bisa meraih Jawa Timur di bidang pariwisata setinggi-tingginya. Luar biasa, alhamdulillah. Nggih, Pak Arji. Jadi ini luar biasa, tugas kita dan masyarakat mendukung pemerintah dan nanti mudah-mudahan pemerintah ada payung hukum yang jelas untuk menekan tidak hanya masyarakatnya tapi juga pihak-pihak pemerintah dinas-dinasnya saling menjadi satu. Baik, terima kasih Pak Arji. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Amin. Sama-sama Mas. Rezeki lancar untuk menemani teman-teman kita mengembangkan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Saya Muhammad Nasihuddin, Udin dan juga Pak Arji undur diri dari hadapan Anda. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.